Jadi ada nilai keaktifan ya, ini belum saya tambahkan lagi ya. Nah ini, ada? Ayo yang mau bersuara, pakai bahasa Super sendiri aja. Bu, kalau Ya? super type yang ini bukan yang di dalamnya mengandung entity-entity yang lain gitu. Mhm. Iya, terus Super type itu apalagi? Heeh. ya satu entitas yang di dalamnya terdapat entitas-entitas lain gitu. Hmm. Yang itu Biasanya kan Bu. betul. Iya betul, Lutfi. Mungkin kalau bisa lebih detailnya dari atributnya ya. Atribut dari super type-nya itu dia bisa diwariskan ke subtype ya. Ya, Bu. Inherit istilahnya ya, heeh, iya betul ya Lutfi. Jadi itu gambaran secara garis besarnya seperti itu ya untuk super type, artinya dia tuh seperti orang tua lah ya, parent ya, dari anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu adalah ya subtype-nya ya. Nah ini ya, jadi hubungannya seperti orang tua terhadap anak. Nah, layaknya orang tua kan biasanya dia akan mewarisi beberapa sifatnya ya. Nah, sifat-sifatnya itulah yang diwariskan lewat atribut yang ada di super type. Nah, sekarang kita lihat ya lebih jelasnya. Untuk subtype-nya sendiri, ya, dia merupakan sekelompok entitas yang berada dalam sebuah entitas utama atau supertype tadi. Nah, si subtype ini dia selain mewarisi atribut dari supertype, ya, dia bisa juga memiliki atribut sendiri yang berbeda dari orang tuanya, ya, dari si supertype-nya. Oke, jadi nanti kita lihat ya mengenai karakteristik dari subtype. Oke, di sini. Nah, dikatakan bahwa si subtype ini dia mewarisi semua atribut dari supertype. Oke, berarti semuanya ya. Nah, kemudian hubungannya juga. Jadi ketika si supertype-nya itu dia memiliki hubungan many to one berarti sama juga ya si subtype-nya juga mewarisi. Nah, kemudian si subtype ini dia bisa juga punya relasi sendiri ya dan atribut sendiri. Oke, jadi selain dia mewarisi atribut dengan relasi dari orang tuanya, dia juga bisa punya atribut dan relasi sendiri. Kemudian ini entity subtype berada di dalam entity supertype. Dan si subtype dia tidak dapat berdiri sendiri. Ya, dia selalu memiliki ketergantungan dengan yang supertype. Kemudian bisa memiliki subtype sendiri, ternyata nanti ada subtype dalam subtype ya. Dan untuk primary key-nya ya, memiliki primary key yang identik dari supertype dan subtype. Oke, jadi, mirip ya primary key-nya ya, tapi dia, untuk subtype biasanya lebih lebih apa sih, lebih detail ya atau lebih spesifik primary key-nya. Oke, kita lihat contohnya ya untuk subtype. Nah ini ya. Oke. Nah, untuk contoh di sini ada insurance ID ya untuk bagian supertype-nya. Kemudian di dalamnya ada health apa ini, deductible ya, ini kayak jenis-jenis asuransi mungkin ya. Nah ini, jadi setiap subtype adalah spesialisasi dari sebuah supertype. Nah, sehingga si subtype ini dia harus tertutup dalam suatu entitas. Ya, dia harus ada di dalam supertype tersebut. Nah, untuk atribut yang sifatnya umum dan berhubungan dengan semua subtype itu biasanya selalu ada di supertype. Ya, jadi kira-kira atribut yang dia itu bakal dimiliki oleh semuanya dan dia sifatnya umum itu adanya di supertype. Contohnya kayak ID ya, ID insurance ini kan pasti selalu ada ya di semua tipe asuransi ya. Nah, kemudian atribut umum tersebut diwariskan ke subtype-nya. Nah, sebuah subtype dia bisa memiliki atribut dan hubungannya sendiri. Nah, ini ada misalnya kayak health ini dia deductible ya untuk atributnya, kemudian life ini ada payment amount dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada other ya atau lainnya. Jadi ini termasuk subtype juga ya, tapi fungsinya ya dia untuk mengcover sisa atribut yang tidak termasuk di dalam subtype lainnya. Jadi kalau misalnya ada suatu atribut yang kira-kira tidak ada di semua subtype, maka perlu ditambahkan namanya subtype
other atau lainnya. Ya, supaya bisa tercover semuanya ya untuk atribut. Oke, jadi ini dikatakan tidak bisa hanya ada satu subtype, subtype lain atau other harus dibuat untuk memenuhi sisa atribut yang tidak termasuk di dalam subtype yang sudah ada. Oke, jadi ini contoh dari yang subtype-nya. Nah, berikutnya lagi, ada aturan mengenai entitas subtype. Jadi ini kayak semacam apa ya, bisa dikatakan subtype itu gunanya apa ya? Nah, di sini dikatakan dia sebagai pelengkap. Nah, maksudnya setiap instan dari sebuah supertype merupakan instan dari salah satu subtype. Nah, ini, contohnya nanti kita lihat ya di sini. Entitas lainnya harus dimasukkan sebagai subtype untuk mengkategorikan instan yang tidak ditentukan oleh salah satu subtype yang ada. Tadi ya, kalau tidak ada atribut yang, apa namanya, termasuk dalam subtype lainnya, berarti perlu menambahkan entitas lainnya ini, untuk memasukkan atribut yang tidak ada tadi ya. Nah, contoh ya, contoh di sini misalnya ada seorang karyawan ya, harus memiliki kategori jenis karyawan, eee, penuh waktu, paruh waktu, atau lainnya. Ya jadi, dia tidak boleh dua-duanya, harus salah satu ya. Nah, inilah tadi maksud dari yang ini ya, setiap instan dari sebuah supertype merupakan instan dari salah satu subtype. Berarti dia harus milih, mau masuk yang mana nih subtype-nya, yang penuh waktu, paruh waktu, atau lainnya. Ya, jadi hanya, salah satu aja, tidak bisa dua-duanya, ya. Tidak bisa seorang karyawan itu dia berstatus penuh waktu dan paruh waktu, gitu ya, atau lainnya. Oke, jadi ini maksud dari kalimat yang, tadi ya, setiap instan dari sebuah supertype, itu merupakan instan dari salah satu subtype. Oke, bisa dipahamin ya, maksud dari pelengkap ini? Oke. Kemudian yang berikutnya, untuk aturan dari subtype, dia sifatnya adalah saling eksklusif. Nah, jadi ini tadi setiap instan dari supertype hanya dimiliki oleh satu dan hanya satu subtype. Oke, jadi contohnya misalkan instan dari target revenue hanya ada pada entitas manajer. Jadi yang punya atribut target revenue itu hanya ada di manajer. Sementara untuk staf lainnya atau karyawan biasa itu dia tidak punya. Nah, ini bisa dilihat ya di sini, ada manajer, kemudian dia punya atribut target revenue. Nah, isi dari atribut target revenue inilah yang disebut sebagai instan, ya. Nah, jadi tadi untuk, si instan target revenue ini hanya ada di dalam manajer, sementara yang lainnya ini nggak ada, itu ya. Tadi yang saling eksklusif ya. Oke. Nah ini. Nah, kalau kita lihat di sini yang menjadi super type-nya kan staff ya, dan di sini ada atribut yang sifatnya general tadi ya. Jadi ada ID, first name, last name, tanggal lahir, dan salary-nya. Nah, kemudian ada atribut-atribut yang sifatnya lebih spesifik pada suatu entity tertentu, maka dia masuk ke dalam subtype ya. Nah ini, apakah subtype sudah dapat mengcover segala kemungkinan kasus? Nah ini, jadi, untuk masalah pelengkap tadi, kita perlu ada tambahan entity namanya other. Si other inilah yang akan menjadi pelengkap kalau ada atribut yang tidak dapat di-cover di semua subtype yang ada ya. Nah itu, maksud dari pelengkap. Nah, kemudian yang saling eksklusif tadi, apakah setiap instan atau nilai dalam masing-masing subtype hanya cocok untuk subtype itu sendiri. Jadi contohnya seperti target revenue, apakah instannya ini hanya ada pada si manajer saja? Oke, berarti itu sifatnya dia saling saling eksklusif ya, tidak bisa dimiliki oleh subtype yang lain. Oke, jadi itu untuk, apa namanya, identifikasi suatu subtype ya. Oke, sampai di sini untuk supertype dengan subtype bisa dipahamin? Nah, berikutnya mengenai jenis relasi rekursif. Nah, rekursif ini juga udah kita bahas di praktek ya. Jadi untuk simbolnya sendiri dia looping ya.
dia menunjuk pada entitas itu sendiri. Nah, kemudian untuk, contohnya di sini masih seputar employee ya. Nah, ini karena memang contoh bawaannya ya. Jadi employee ini dia, merupakan, rekursif ya, di mana di situ dia menunjuk seorang manajer ya, manage by. Jadi setiap employee, eee, may be the manager of one or more employee. Oke, jadi, apa namanya ini, setiap employee bisa aja menjadi manajer dari, 1 atau lebih employee. Artinya si manajer itu ya, manajer itu dia bisa aja memanajeri 1 atau lebih employee. Nah, kemudian setiap employee bisa aja di-manage oleh satu dan hanya satu employee, di mana si employee ini adalah manajer, ngerti ya? Jadi maksudnya di sini, setiap staf yang ada di sini, ya itu hanya dimanajeri atau, memiliki atasan lah ya, atasan manajernya cuma satu. Tapi kalau si siapa, si manajer ya, si manajer ini dia bisa membawahi satu atau lebih employee. Sehingga simbolnya itu adalah one to many, ya seperti ini. Tapi dia looping ya. Nah ini juga, contoh dari rekursif, mungkin bisa kita lihat juga di beberapa kasus lain ya, misalnya, kayak dosen lah ya, dosen di sini, di dalamnya ada kaprodi gitu ya. Nah jadi, kaprodi di sini dia akan, me-manage dosen-dosen yang ada gitu ya, di dalam prodi tersebut. Nah ini rekursif tadi ya. Oke, ini untuk hubungan rekursif. Nah rekursif ini, ya kembali lagi tadi ya, untuk kenapa harus ada hubungan rekursif. Nah, biasanya rekursif ini untuk mengatasi, relasi many to many juga ya, hampir sama seperti yang, bar relationship tadi. Ya, jadi kalau kalau dilihat di sini ada contoh komponen ya, kemudian komponen ini maksudnya mungkin kayak komponen inilah ya, otomotif mungkin ya. Apa nih audionya nyala? Ada yang nyala audionya. Oke, jadi untuk contoh di sini, entity komponen, di mana dia sifatnya many to many. Jadi dalam komponen, ya, itu ada terdiri dari, made up of, jadi dibuat dari, part atau bagian-bagian ya, komponen tersebut. Pasti ada banyak ya bagian-bagiannya. Nah, kemudian tiap bagian ini juga pasti bisa terdapat dalam banyak komponen, berarti sifatnya many to many. Nah, untuk mengatasi hubungan rekursif yang many to many ini ya, maka kita perlu ada entity intersection. Nah, jadi sebenarnya rekursif itu tidak hanya one to many saja, tapi dia bisa aja many to many. Contohnya yang komponen ini ya. Nah, dia menambahkan entity assembly rule. Jadi untuk perakitannya ya, dia di situ menampung quantity ya, quantity untuk atributnya. Jadi dari sini kita bisa lihat untuk ID komponen ya, dia apa namanya, dihubungkan dengan assembly rule, di mana di situ ada jumlah ya. Jadi assemble by atau dirakit oleh gitu ya. Kemudian si siapa, assembly rule ini dia, merupakan bagian dari komponen ya, master of komponen. Nah ini one to many ya. Jadi satu komponen itu bisa ada banyak kuantitinya ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya lagi ya, relasi yang, apa namanya, yang ada di dalam komponen sendiri ya, di situ ada detail part of. Jadi bagian detail dari si assembly rule ini ya. Jadi one to many. Ya, jadi satu komponen dia merupakan, bagian, bagian dari banyak yang ini tadi ya, apa namanya ini, part-part-nya lah ya, bagian-bagiannya. Oke, jadi semoga bisa dipahamin lah ya maksudnya. Ini mungkin lebih ke masalah komponen kendaraan mungkin ya, atau mungkin, perakitan suatu mesin ya, biasanya, yang seperti itu. Nah, jadi ini contohnya untuk yang rekursif M to M, dan dilihat juga di sini ada bar-nya ya, karena dia selalu, tergantung ya, eee, si siapa, assembly rule ini, ya dia tergantung dengan komponen ID-nya. Oke.
Nah, ini yang untuk rekursif sudah selesai. Berarti kita masuk ke jenis relasi berikutnya ya, yang namanya arch. Nah, ini arch ini kalau kalian lihat juga, ingat aja busur ya simbolnya. Nah, jadi ini mirip dengan yang tadi sebenarnya kalau dilihat kayak super type sama subtype ya. Jadi ini ada employee, ada current employee, ada ex employee. Kan ini bisa aja jadi super type-nya ya. Nah, ini ternyata bisa ada namanya arch relationship ya. Oke, kita lihat artinya di sini, sebuah arch adalah jenis hubungan eksklusif yang hanya terdapat satu hubungan yang dapat eksis di antara beberapa entitas ya, yang ada dalam, busur tersebut. Jadi kalau, simpelnya di sini dia hanya ada salah satu aja ya dari banyak, apa namanya, relasi yang ada di sini. Jadi si employee ini dia harus pilih salah satu, mau yang current atau yang ex, mau yang sedang bekerja saat ini atau yang sudah resign. Tidak bisa seorang employee itu memiliki 2 status sekaligus, gitu ya. Nah, ini bisa disimbolkan dengan arch relationship. Atau kalau secara logika, di sini operatornya adalah OR. Jadi bisa 1, 0 ya. Bisa satunya true, kemudian yang satunya itu false. Oke. Nah, untuk entitas supertype dan subtype itu bisa dimodelkan dalam bentuk arch ini ya. Oke. Oke, jadi, bisa dipahamin ya, dalam suatu hubungan supertype dengan subtype, kalau dia di sana hanya salah satu, ya, salah satu aja pilihannya, berarti dia masuk ke dalam arch relationship, ya, tidak bisa dua-duanya. Oke, ini ya, status seorang employee tidak boleh berada di keduanya, harus salah satu. Oke, berarti ini kesimpulan ya yang sudah dipelajari, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis hubungan, di situ ada bar ya untuk menyelesaikan, many to many, kemudian ada, tadi ya yang non transferable, kemudian ada juga yang supertype dan subtype, dan yang terakhir ada rekursif dengan arch. Nah ini, semoga bisa dibedakan ya sifat-sifat dari, masing-masing relasi dan juga simbol-simbolnya. Ya, jadi nanti untuk UTS, bisa aja nanti yang keluar itu secara prakteknya atau bisa juga secara teorinya. Ya, yang penting kalian bisa paham perbedaannya apa, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Nggak ada, Bu. Oke, Cukup seperti itu, Kayaknya, Bu. Bu. bisa ya, bisa dipahamin ya. Oke, Kalau bisa, Bu. oke. Melacak perubahan data tadi, kita lihat contohnya ya. Nah ini, untuk kasus, kontrak ya, kontrak, kemudian di sini ada entiti tambahan untuk melacak nilai atribut berdasarkan urutan waktu. Nah, kalau kasusnya hanya entity kontrak, di sini ada atribut deskripsi, statusnya apa, kemudian effective date-nya. Di sini kita hanya menggunakan satu entity kontrak jika kita hanya ingin mengetahui status dia yang sekarang. Ya, sama seperti, employee tadi ya, status dia sekarang itu adalah staf biasa, misalkan. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba pada tanggal sekian itu dia berubah ya, naik menjadi manajer, berarti kan ada proses edit ya. Nah, kalau cuma satu entity aja, berarti si status staf yang biasa itu tadi akan hilang, ya, kemudian diganti dengan manajer, ya, ID-nya juga berubah misalkan. Nah, tapi kalau kita ingin merekam historinya, berarti kita perlu tambahan entity, misalkan di sini namanya status. Ya, status, kita lihat ternyata atributnya pindah ya ke status. Jadi untuk effective date-nya, kemudian ada current-nya. Ya, ini tambahannya, gunanya untuk menyimpan status, kontrak dia yang sebelumnya ya. Nah ini, jadi ada date-nya ini yang dijadikan, history datanya. Ya, seperti itu ya untuk, melacak perubahan nilai dari suatu atribut. Nah, biasanya kalau untuk kasus seperti, track data changes ini, misalkan kayak ada
proses transaksi yang perlu kita rekam ya, supaya bisa tahu nanti, apa namanya, historinya. Biasanya juga kalau kayak kasus ini ya, pembelian suatu barang. Nah, kita ingin mengetahui kecenderungan konsumen itu seperti apa. Nah, dia dari histori pembelian itu kan bisa ketahuan ya, dia seringnya beli barang apa aja. Nah, dari situ kita bisa melakukan analisa yang tadi ya, kaitannya dengan, proses inovasi atau mungkin, perbaikan ya, perbaikan untuk ke depannya. Nah, dari data histori pembelian konsumen itu, kita bisa tahu kecenderungan konsumen itu dia lebih menyukai barang yang seperti apa. Misalnya kayak, okelah kita lihat dari sisi gender dulu ya, misalnya wanita. Wanita tuh biasanya, memiliki kecenderungan apa sih kalau dalam melakukan pembelian gitu ya. Ternyata di situ ada, misalnya kayak apa, okelah kosmetik gitu ya, kemudian, pakaian, dari sisi fashion dan sebagainya. Nah, itu kan bisa menjadi suatu analisa bisnis ya. Nah, analisa bisnisnya tuh apa? Bisa macam-macam. Jadi bisa aja kalau kalian lihat itu ya di suatu marketplace ya, platform marketplace, terkadang kita tuh ketika membuka suatu aplikasi marketplace, kita langsung kelihatan ya, rekomendasi produk ya, rekomendasi produk apa, nah itu kalau kita perhatikan itu berdasarkan data-data histori yang sudah kita, punya ya. Sistem itu akan mempelajari pola, pola data. Nah, jadi kalau nanti kita lebih sukanya belanja yang ada kaitannya dengan fashion, maka nanti muncullah, rekomendasi menu-menu fashion, promo-promo dan seterusnya gitu. Ya, jadi itu salah satu contoh tadi kegunaan dari, data histori ya, dalam kaitannya dengan inovasi bisnis. Nah, ini kita kembali lagi ke contoh yang, person ya, sama apartemen ya di sini. Nah, ini kasusnya kalau ada suatu apartemen, yang disewakan ya, disewakan, kemudian di sini ada entity person ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, person sama apartemen, person menyewa apartemen, apartemen disewa oleh person. Hubungannya one to many. Oke, jadi ini satu person bisa menyewa beberapa apartemen ya. Oke. Nah, kalau seperti ini tidak akan membuat, tanggal histori ya, atau menampung tanggal histori kapan apartemen itu disewa. Jadi kita tidak bisa mengetahui bulan kemarin ini apartemen disewa oleh siapa, ya, tapi dia hanya menyimpan current date-nya aja ya, yang menyewa pada saat ini. Jadi ketika nanti ada orang baru, ya berarti udah di-update ya nilainya. Nah, itu dia tidak bisa menampung. Nah, bagaimana caranya untuk mengakomodasi, supaya bisa mengetahui histori apartemen ini sudah disewa oleh siapa saja, maka di sini ditambahkan namanya entity rental ya. Oke, ini nama entity-nya terserah ya. Jadi, yang penting kita tahu fungsinya apa. Nah, di sini kita lihat atributnya adalah effective date dan renewal date. Oke, jadi ini kaitannya untuk menampung histori tanggal, apartemen tersebut disewa ya. Nah, kaitannya dengan orang yang menyewanya itu berarti dia ada relasi ke person ya. Rental ini ada hubungan ke person. Nah, kalau melihat dari seperti ini, kita bisa menampung, eee, histori tanggal yang kemarin-kemarin ya, disimpan di dalam entity rental, ya. Tambahkan entity untuk menangkap, apa ini, hubungan antara, tanggal kapan apartemen itu disewa ya, dengan orang yang menyewa itu siapa aja. Jadi itu ya, maksud dari menambahkan entity yang fungsinya untuk atau, men-track ya, mengecek perubahan data dari waktu ke waktu. Oke, bisa dipahamin untuk yang, track data changes? Coba yang bisa paham atau yang sudah paham bisa raise hand. Kalau masih belum raise hand berarti boleh nanya, berarti mungkin masih bingung ya. Oke, 4, 5, 6. Atau yang nggak raise hand mungkin orangnya lagi nggak menyimak. Yang nggak raise hand nanti ditanya ya, kenapa kok nggak raise hand?
Atau nggak paham atau masih bingung? Oh, kalau gitu saya resign aja deh, biar aman nggak ditanya ya. Oke, ini baru berapa nih? Oke, 49. Oke, udah banyak ya. Ya semoga resign-nya ini bukan cari aman ya, supaya nggak ditanya. Oke, yang nggak raise hand ya, siapa nih yang nggak raise hand? Oke, ada Muhammad Zidan. Mana? Zidan. Zidan dari kelas A ya. Ada? Ini nggak raise hand nih. Apa ada yang belum paham? Oke, ada Bu, ya. Kenapa kok nggak raise hand? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kok nggak pakai audio nih, Zidan? Saya bingung Bu, soalnya ada. Oke. Ya, nanti ada rekamannya ya, jadi bisa diulang lagi kalau memang masih bingung karena keluar masuk ya. Nah, berikutnya lagi di sini data model dari waktu ke waktu ya. Tadi kaitannya dengan perubahan data dari waktu ke waktu ya. Bisa juga dipakai untuk menyelesaikan hubungan many to many ya, many to many. Jadi mirip seperti contoh sebelumnya ya, antara employee dengan job. Kalau kita ingin mengetahui history pekerjaan seorang employee, berarti kita perlu menambahkan intersection di sini. Nama entity-nya adalah job history. Oke, gampang ya. Jadi ini contohnya sama seperti yang sebelumnya, hanya saja dalam konsep yang berbeda ya. Jadi fungsi si entity job history ini untuk menampung data-data yang lama ya. Oke, nah ini juga tambahan entity dan atribut untuk menyimpan log informasi yang sering berubah. Nah, ini kaitannya dengan transaksi. Jadi ada contoh customer, kemudian di sini ada payment modification. Nah, si payment modification ini dia menyimpan informasi tentang bagaimana pembayaran bisa berubah setiap waktu. Jadi yang menampung log datanya adalah payment modification ya. Sementara yang payment ini meskipun dia posisinya di tengah, tapi dia bukan sebagai menampung histori ya. Ya enggak? Kalau kita lihat di sini kan atribut previous ini kan artinya previous itu sebelumnya ya, jumlah sebelumnya. Berarti dia menyimpan data histori. Oke, jadi ini yang berfungsi sebagai apa namanya? Entity untuk menyimpan histori. Oke, jadi ada customer, ada payment. Ya, di sini ada payment-nya ini tanggal dia bayar, jumlahnya. Kemudian untuk menampung informasi jumlah sebelumnya, kemudian tanggalnya itu ada di payment modification. Jadi ini tuh misalkan kasusnya orang yang membayar misalnya kayak angsuran lah ya, angsuran. Pasti kan kita mau angsuran yang sebelumnya itu tetap ada ya datanya ya. Nggak mungkin kan kalau misalnya dia bulan depan atau bulan ini dia bayar, angsuran yang bulan kemarin itu kehapus datanya. Nah, jadi nanti untuk menampung informasi pembayaran yang sebelumnya itu bisa ditambahkan di entity yang ini tadi ya, payment modification-nya. Oke, jadi itu ya untuk kegunaan dari apa namanya, track data changes ya, entity yang merekam perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, ini juga ada contoh lagi. Jadi sebenarnya akan lebih paham kalau kalian itu melihat dari contoh ya. Semakin banyak variasi contoh, maka insya Allah nanti akan lebih paham ya maksud dari konsep ini tuh apa gitu ya. Nah, ini juga kalau kaitannya dengan sewa barang ya. Terkadang suatu toko itu ingin melacak riwayat sewa barang dia itu udah disewa sama siapa aja gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini kasusnya, customer dengan perhiasan yang dia sewa, ini hanya menampung informasi pada saat itu aja ya. Jadi dia tidak bisa melacak sejarah barang itu disewa gitu ya. Sehingga nanti perlu ditambahkan namanya rental history.
Oke, nah ini jangan lupa, one to many-nya ya. Jadi antara satu customer dia bisa menyewa banyak perhiasan ya, jadi one to many. Oke, jadi, ditampungnya di sini, tapi sebenarnya dia relasinya tetap ke jewelry ya, customer ini ya, one to many-nya. Hanya saja di sini ada entity untuk menampung historinya. Karena nanti nilainya akan banyak di sini, ya, nilai dari tanggal peminjamannya. Oke, sampai di sini udah selesai ya untuk materi hari ini. Insyaallah, eee, masih ada satu materi lagi ya sebenarnya karena kita ketinggalan 2 pertemuan ya. Jadi nanti untuk materi yang berikutnya ini termasuk yang baru ya. Kita sudah selesai dengan yang relasi, kemudian dengan, apa, jenis-jenis relasi, kemudian pemodelan ya. Harapannya, kalian nanti bisa mengulang kembali yang kemarin-kemarin sudah dipelajarin ya, dari slide ke-1 sampai ke-4. Nanti untuk UTS-nya, insyaallah kalau tidak ada halangan kita coba Kamis ya, pekan depan. Oke, jadi seperti itu dari saya.